Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang cara pengambilan spesimen untuk COVID-19. Ya, yang pasti anak laboratorium ya yang tahu. Kalau kita sih ya sekedar pengetahuan aja. Namun sebelum itu mari kita subscribe dulu channel Kak Dinirat dan bunyikan loncengnya. Yang pertama adalah persiapan pengambilan spesimen COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama, siapkan dokumen berupa formulir form COVID-19. Yang kedua, peralatan pelindung diri seperti APD. Yang ketiga, peralatan pengiriman spesimen saluran pernafasan yang terdiri dari viral Stanford media atau VTM. B. Swab Dacron atau flock swab. Yang ketiga, tongu spatel. Yang keempat, pot sputum steril, parafilm, plastik klip, dan marker atau label. Lalu ini adalah gambar viral transport media atau VTM, di mana ini adalah gambar yang masih bisa digunakan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah gambar yang tidak bisa digunakan. VTM beku dicairkan sebelum digunakan dan hindari proses beku cair. Jika VTM tidak tersedia, larutan salin steril dapat digunakan. Ini merupakan bahan pengambil spesimen yang terdiri dari dacron atau crayon swab dan flock swab. Nah, usap nasofaring. Usap nasofaring ini yang pertama adalah belikan label yang berisi nama pasien dan kode nomor spesimen. Jika label bernomor tidak tersedia, maka penamaan menggunakan marker atau pulpen pada bagian berwarna putih di dinding kerayutup. Yang kedua, gunakan swab yang terbuat dari dacron atau rayon steril dengan tangkai plastik atau jenis tangkai lebih lentur. Yang ketiga, pastikan tidak ada obstruksi atau hambatan pada lubang hidung. Yang keempat, masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung. Pastikan posisi swab pada septum bawah hidung. Yang kelima, masukkan swab secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring. Yang keenam, swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan. Yang ketujuh, kemudian masukkan segera mungkin ke dalam kerayutup yang berisi VTM. Yang kedelapan, putuskan tangkai plastik di daerah mulut kerayutup agar kerayutup dapat ditutup dengan rapat. Terus usap tenggorok. Usap tenggorok yang pertama adalah pastikan identitas pasien pada kerayutup usap tenggorok sama dengan identitas pasien pada kerayutup usap nasofaring atau kerayutup yang sama. Yang kedua, gunakan swab yang terbuat dari dacron atau rayon steril dengan tangkai plastik. Yang ketiga, lakukan usap pada lokasi yang diduga terdapat koplik spot atau bercak koplik, biasanya belakang faring, dan hindarkan menyentuh bagian lidah. Yang keempat, kemudian masukkan usap tenggorok sesegera mungkin ke dalam kerayutup yang berisi VTM. Yang kelima, putuskan tangkai plastik di daerah mulut kerayutup agar kerayutup dapat ditutup dengan rapat. Ini adalah sputum. Yang pertama, pot sputum steril. Yang kedua, plastik klip atau plastik pembungkus kontainer siapkan. Yang ketiga, sputum ditampung dalam kontainer steril. Ini adalah serum gel bekuan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan habis pakai untuk pengambilan darah vena. Yang kedua, beri identitas nama dan nomor registrasi di tabung, yaitu plain atau clot activator. Yang ketiga, lakukan pengambilan darah vena, lalu putar darah dan pisahkan serum. Masukkan serum ke dalam tabung atau cryovial, volume minimal 1 ml. Ini adalah gambar spesimen. Nah, ini adalah vial yang terdiri dari usap nasofaring dan tenggorok. Lalu vial ditutup, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Vial ditutup, dililit dengan parafilm dan masukkan ke dalam plastik klip. Jika ada lebih pasien, maka plastik klip dibedakan atau terpisah. Kerayutup kemudian dililit parafilm, lalu simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius sebelum dikirim. Jangan dibekukan dalam freezer. Dan hindari kontaminasi silang.
Masukkan kerai itu berisi serum ke dalam plastik klip per spesimen. Jika menggunakan pot, maka setiap pot dapat diisi beberapa kerai YouTube. Yang kedua, demikian juga untuk usap tenggorok harus dikirim dalam plastik klip secara terpisah per pasien atau spesimen. Yang ketiga, masukkan seluruh spesimen ke dalam cool box yang berisi ice pack yang terlebih dahulu dibekukan. Suhu pengiriman dijaga 2-8 derajat Celcius. Yang keempat, ice packs sebaiknya ditempatkan pada sisi kiri kanan atau ditambahkan juga bagian atas bawah jika memungkinkan. Harus dapat dipastikan bahwa spesimen tetap terjaga kondisi suhunya agar tetap dingin saat diterima di laboratorium. Lalu jangan lupa masukkan juga formulir kuesioner yang telah diisi dan diberi label ke dalam cool box dengan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam wadah plastik. Ke dalam cool box juga bisa dimasukkan kertas pengganjal, bisa berupa kertas koran yang diremas-remas, kemudian ditutup. Tutup cool box dengan selotip dan beri label pada sisi kanan dan atau kiri cool box yang ditujukan ke laboratorium rujukan. Pengepakan dan pengiriman spesimen pasien harus ditata laksana sebagai UN 3373, yaitu substansi biologis kategori B, ketika akan diangkut atau ditransportasikan dengan tujuan diagnostik atau investigasi. Semua spesimen harus dikemas untuk mencegah kerusakan dan tumpahan. Adapun sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan 3 lapis atau 3-layer packaging sesuai dengan pedoman dari WHO dan IATA. Alamat pengirimannya adalah kepada yang terhormat Dr. Vivi Setiawati M.Biomed, Laboratorium Virologi, Laboratorium Pusat Penyakit Infeksi Profesor Dr. Oemi Jati di Jalan Percetakan Negara nomor 23A, Jakarta Pusat. Nah, ini adalah sumbernya dari Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Semua tindakan pencegahan yang wajar telah diambil oleh WHO untuk memverifikasi informasi yang terkandung dalam publikasi ini. Namun materi yang diterbitkan didistribusikan tanpa jaminan dalam bentuk apapun, baik tersurat maupun tersirat. Tanggung jawab untuk interpretasi dan penggunaan materi ada pada pembaca. Dalam hal apapun, WHO tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari penggunaannya. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.